kita sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Kita mau mengundang hadirat Tuhan di tempat ini. Kita mau sama-sama berikan pujian kita yang terbaik untuk Tuhan. Apapun keadaan kita hari ini, kita mau bersyukur kalau Tuhan sudah memberikan hari yang baru. Dan kami mau bersyukur ya Tuhan atas penyertaan-Mu ya Tuhan sepanjang tahun lalu. Dan memasuki tahun yang baru ini ya Tuhan, kami ingin berserah hanya kepada-Mu. Karena walau semua dunia ini bergoncang ya Tuhan, Engkau tetaplah Allah yang setia. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Sama-sama angkat pujian ini. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau. Sama-sama satukan hati kita dan sembah Dia. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Berikan tepuk tangan untuk nama Tuhan kita yang mulia. Kita mau angkat pujian ini dari awal. Katakan betapa dahsyat, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, hanya nama-Mu. Tak terselami pikiran-Mu, dan tak terukur panjang katakan dulu sekarang dan sampai selamanya. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Sama-sama nyatakan sembah ini. Ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, hanya Engkau, Allah di hidupku.
pujian ini, katakan ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Katakan tak tergoyahkan, karena Engkaulah tetap Allah kami. Kau tetap. Saya undang semua Bapak Ibu tempat ini, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian ini lebih lagi. Nyatakan ku sembah Engkau, Yesus, hanya Engkau, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Katakan tak tergoyahkan, Kau tetap. Katakan dengan iman, Kau tetap Kau tetap. Soal-soal yang Tuhan kita, karena Dia ajaib, Dia Tuhan yang ajaib, sampai selama-lamanya. Kami mau memuji-Mu. Mari kita pagi ini sama-sama datang ke hadapan Tuhan. Kita membawa sebuah kita yang terbaik untuk-Mu, karena nama-Nya layak untuk dipuji, dimuliakan dan ditinggikan. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur di dalam hadirat Tuhan. Kita mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan kita, karena Dia adalah Tuhan yang ajaib, Dia adalah Tuhan yang setia. Dan walaupun dunia ini semua bergoncang, Dia tetap tidak tergoyahkan. Dan mari kita semua percayakan hidup kita ke dalam tangan Tuhan. Ajaib Tuhan, penuh kuasa, sama-sama nyatakan, Kau sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah. Sekali lagi angkat pujian ini, nyatakan Dia ajaib. Ajaib
adalah Tuhan yang ajaib. Dan kami bersyukur ya Tuhan kalau kami punya Tuhan yang seperti Engkau ya Bapa. Dan pagi hari ini ya Tuhan, kami mau sama-sama meninggikan nama-Mu. Karena hanya nama-Mu yang layak untuk dipuji, ditinggikan dan dimuliakan. Karena Engkau adalah Raja di atas segala raja, Engkau adalah Raja mulia. Mari kita semua yang siap untuk meninggikan nama Tuhan, kita mau sama-sama nyatakan, amin. Haleluya. Shalom semua jemaat yang dikasihi Tuhan. Boleh berikan salam ke kanan kiri dan dikatakan selamat hari Minggu. Dan mari kita sama-sama memuji Tuhan kita yang ajaib. Mari kita sama-sama berikan tepuk tangan kita yang terbaik untuk Tuhan kita. Amin. Mari satukan suara kita dan kita mau nyatakan, tak terbayang kebesaran-Mu, tak terbayang kebesaran-Mu, dan tak terbanding kekuatan-Mu. Tuhan, Kau megah bagiku. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencana-Mu. Tuhan, Kau Raja atasku. Sama-sama angkat tangan kita dan nyatakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Kita mau sama-sama bersorak, ajaib Engkau Tuhan, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Sama-sama nyatakan, Yesus kita mau angkat pujian ini dari awal dengan lebih semangat lagi. Sama-sama serukan, tak terbayang kebesaran-Mu, dan tak terbanding kekuatan-Mu. Tuhan, Kau menyayangku. Aku serahkan untuk rencana-Mu. Tuhan, Kau Raja atasku. Sama-sama tinggikan namanya. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Kita mau sama-sama bersorak, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Serukan nama Yesus. Yesus Kaulah Raja mulia. Haleluya. Yang percaya kalau Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang ajaib, boleh lambaikan tangannya. Kita mau lebih lagi meninggikan namanya, karena nama Tuhan layak untuk dimuliakan. Mari kita sama-sama berikan tepuk tangan kita yang terbaik untuk Tuhan kita. Semua yang percaya kalau Tuhan kita ajaib, boleh angkat kedua tangan kita dan nyatakan, ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Serukan nama Juru Selamat kita. Yesus Kaulah Raja mulia. Ajaib Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah Sama-sama serukan, Yesus Engkaulah Raja. Yesus Kaulah Raja mulia. Raja mulia. Sekali lagi dengan iman kita nyatakan Yesus kita Raja mulia. Haleluya. Haleluya, sekali lagi berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita.
Tuhan selama-lamanya. Sama-sama angkat pujian ini bagi Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan Tuhan, Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. tangannya sama-sama di hadapan Tuhan, katakan Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Haleluya, terpujilah Nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan-Mu kuat Tuhan. dan penuh kemuliaan. Sama-sama mau katakan, Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu kebesaran-Mu tetap selamanya. terpujilah nama-Mu, Terpujilah nama-Mu ajaib dan penuh keagungan Engkau Tuhan. ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kerajaan-Mu kekal. kerajaan-Mu kekal selamanya. Sama-sama sekali lagi angkat tangannya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan. Sekali lagi katakan di hadapan Tuhan, Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutub dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan Berjaya dan meminta untuk selamanya. haleluya. Sekali lagi berikan sorak-sorak yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Kami mau siapkan hati kami lebih lagi di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Kasih-Mu Tuhan yang sungguh mulia dalam kehidupan kami. Tulus dan sempurna Tuhan. Kasih Tuhan sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas
pujian dari dalam lubuk hatiku. Ku sujud dan berterima kasih. Karena sujud dan berterima kasih di hadapan-Mu Yesus. Kasih Tuhan sang bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk, dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud. Mari sama-sama kita katakan di hadapan Tuhan, salib-Mu. Kemenangan kami Tuhan. Kemenangan bilur-Mu, Engkau menyembuhkan kami. kesembuhan-Mu, Salib-Mu, salib-Mu. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, senang sekali saya Pendeta Ruben Adi Abraham bisa menjumpai Anda di dalam ibadah ini. Hari ini saya akan membahas sebuah topik yang sedang viral dan banyak diperdebatkan orang. Jadi judulnya adalah, apakah kebakaran di Los Angeles adalah hukuman Tuhan?
Saudaraku, sejak 7 Januari 2025 yang lalu telah terjadi kebakaran hutan terbesar di dalam sejarah kota Los Angeles di California, Amerika Serikat. Dan dari satu tempat itu kemudian menyebar ke berbagai tempat yang lain. Ini juga dipicu oleh kondisi kering dan ada yang bilang tidak hujan sekitar 8 bulan. Lalu ada angin Santa Ana yang seringkali kecepatannya itu bisa 160 km per jam. Dalam waktu yang relatif singkat, beberapa hari, total area yang terbakar lebih dari 16.000 hektar. Dan mungkin ini masih bisa bertambah. Lebih dari 12.500 rumah dan bangunan termasuk milik para aktor atau aktris ternama, termasuk Paris Hilton dan sebagainya, hancur atau rusak. Kita tahu kebanyakan orang yang tinggal di California karena daerah itu seringkali terjadi gempa, maka bahan yang digunakan biasanya terbuat dari kayu. Supaya kalau ada goncangan gempa mereka lebih aman, kalau bangunan roboh mereka tidak meninggal. Tetapi ketika berhadapan dengan api, ini menyebabkan kebakaran cepat menjalar. Diperkirakan lebih dari 100.000 orang telah dievakuasi keluar dari tempat tinggalnya. Lebih dari 25 orang meninggal, puluhan lainnya luka dan terhilang. Nah, lebih dari 1.400 orang petugas pemadam kebakaran juga telah dikerahkan untuk memadamkan api. Tapi jumlah ini tentu sangat terbatas dibanding dengan masifnya kerusakan yang ada. Kadang mereka yang memadamkan api dengan helikopter dan menyemprotkan satu cairan untuk bisa memadamkan api. Karena tiupan angin yang terlalu kencang menyebabkan helikopter itu tidak bisa mengudara karena sangat berbahaya. Dalam kecepatan 160 km per jam ketika helikopter itu ada di udara. Nah, kerugian yang dialami ini sangat fantastis. Kalau dikurskan ke rupiah, lebih dari 2.000 triliun rupiah. Saudara-saudara, ada beragam tanggapan yang kemudian muncul tentang peristiwa kebakaran hebat di Los Angeles, Amerika Serikat ini. Ada yang berkata bahwa ini adalah hukuman Tuhan bagi Amerika Serikat. Karena Amerika telah mendukung Israel untuk memerangi Gaza, Palestina. Sehingga ada orang yang berkata, jangan berdoa untuk Los Angeles karena suka ada tagline Pray for LA. Tapi doakan Gaza. Nah saudara, apakah benar ini adalah hukuman Tuhan bagi Amerika karena Amerika mendukung Israel berperang dengan Gaza? Kalau Tuhan mau hukum, kenapa bukan hukum langsung Israelnya? Kenapa Amerika misalnya? Ada yang berkata lagi, ini adalah karma bagi Donald Trump yang telah mengancam Gaza akan menjadi seperti neraka jika tawanan orang-orang Israel yang masih ditawan oleh Hamas tidak dibebaskan sebelum tanggal pelantikannya 20 Januari 2025. Rupanya yang sekarang jadi neraka itu adalah Amerika. Ini kualat namanya. Ada orang berpandangan seperti itu. Ada juga yang berkata ini adalah hukuman Tuhan atas Amerika yang berdosa. Contohnya, ada pembawa acara dari Golden Globes tanggal 5 Januari 2025 yang dianggap menghina Tuhan karena menyebut pemenang dari ajang itu yang berterima kasih kepada Tuhan 0. Jadi dia bilang yang berterima kasih kepada mamanya ada 3 orang. Berterima kasih kepada pembawa acara ada 1 orang. Tapi God, creator of universe, 0 mention. Nggak ada orang yang berterima kasih kepada Tuhan. Dan dia melanjutkan, ini tidak heran untuk kota yang tidak bertuhan katanya. Yang tidak mengakui adanya Tuhan. Lalu cuplikan itu beredar luas. Seakan-akan gara-gara omongan itu, maka Allah murka dan menghancurkan kota Los Angeles. Saudara, saya percaya bahwa Tuhan bisa menghukum manusia berdosa seperti yang terjadi dengan Sodom dan Gomora. Tapi catatan Alkitab adalah seluruh kota itu sudah penuh dengan kebrutalan, sudah penuh dengan kenajisan.
Jadi bukan dilakukan oleh 1-2 orang. Dan untuk peristiwa di Sodom Gomora kita lihat bahkan 10 orang benar pun tidak ada. Karena Abraham sampai berdoa, kalau 10 orang benar apakah Tuhan binasakan? Tuhan bilang tidak. Saya rasa lebih dari 10 orang benar, lebih dari 100 orang benar. Bahkan mungkin masih ada ribuan orang benar yang takut kepada Tuhan yang tinggal di Los Angeles. Saudara-saudara, jadi apakah kita bisa bilang ini adalah hukuman Tuhan seperti Sodom dan Gomora? Walaupun luasnya kebakaran yang sangat masif ini, saya yakin lebih besar dari yang dialami oleh Sodom dan Gomora. Karena Sodom dan Gomora pada waktu itu relatif lebih kecil dibandingkan dengan Los Angeles. Lagi pula kita melihat ada gereja yang tidak terbakar. Lalu dibuat glorifikasi, Tuhan melindungi, Tuhan menyertai, Tuhan hebat. Bertanda ada hadirat Tuhan di sana. Ya kita bersyukur tentu ada gereja yang tidak terbakar. Tetapi gereja yang terbakar juga lebih banyak saudara-saudara. Nah bagaimana? Apakah gereja yang tidak terbakar ini duniawi, tidak rohani, jadi dibakar saja dalam hukuman Tuhan? Sedangkan yang tidak terbakar adalah rohani? Karena kita lihat juga ternyata ada masjid yang tidak terbakar. Nah apakah Tuhan lebih berkenan kepada tempat ibadah berupa masjid ini daripada gereja? Namun tunggu dulu, ada juga masjid yang terbakar. Nah, lagi pula ada banyak rumah orang Kristen yang saleh yang terbakar. Saya melihat di sosial media, ada beberapa orang berhimpun di sebuah tanah kosong, bekas rumah mereka yang hancur terbakar. Dan bukan hanya satu keluarga, beberapa keluarga, karena kiri, kanan, muka, belakang semua yang terbakar habis. Mereka menyanyikan pujian kepada Tuhan dengan kepasrahan, mohon kekuatan iman dan mereka tetap bersyukur dalam segala keadaan. Bukankah ini justru menjadi kesaksian iman yang membangkitkan rasa bangga kepada Kristus? Apapun boleh terjadi, imanku kepada Tuhan tidak akan goyah. Jadi banyak orang Kristen yang saleh rumahnya terbakar. Sedangkan misalnya P. Diddy, seorang aktor, seorang penyanyi yang sangat rame hari-hari ini di Los Angeles karena skandal seks yang luas yang dilakukan di mansionnya, di rumah bak istana, seks secara bebas begitu saudara. Karena kasus narkoba, perdagangan manusia, artis-artis Hollywood yang cantik, yang menarik itu semuanya pernah yang ingin naik popularitasnya. Dilakukan perkara seksual oleh P. Diddy dan gengnya. Dan rupanya dia adalah bisex. Dia lakukan itu buat kepada pria maupun kepada wanita. Deretan nama artis yang terkenal tidak perlu saya sebut. Tapi ini menggoncangkan sejarah entertainment yang ada di Amerika Serikat. Ternyata tempat yang sangat berdosa atau najis itu tidak terbakar. Gereja terbakar. Sekolah terbakar. Ini pembuat skandal yang sekarang ini masih diadili tidak terbakar. Apakah dia lebih rohani daripada orang yang rumahnya terbakar habis? Saudara-saudara, jadi ketika kita membuat kesimpulan tentu kita harus memiliki pandangan yang lebih luas. Mungkin saya ambil contoh yang lain ya. Karena tanggal 29 Desember tahun 2024, dalam minggu itu kira-kira hampir ada 5 atau lebih pesawat terbang dari beberapa negara di dunia yang jatuh, saudara. Nah, salah satu yang korbannya besar juga adalah Jeju Air yang ada di Korea Selatan. 179 orang meninggal. Dan hanya 2 orang yang duduk paling belakang, kalau saya tidak salah pramugara atau pramugari yang hidup. Pertanyaannya, kenapa yang 2 ini hidup? Sedangkan 179 lain yang ditunggu oleh para penjemputnya, anggota keluarganya, mereka meninggal semua. Apakah yang 2 ini lebih rohani, lebih baik, lebih dikasih oleh Tuhan dibandingkan dengan yang meninggal? Bukankah mungkin ada pertanyaan di antara anggota keluarga yang orangnya meninggal ini berpikir, kenapa keluarga saya yang meninggal? Kenapa bukan orang lain yang meninggal? Kan bisa ada pertanyaan semacam itu. Dan saya harus jawab, saya tidak tahu mengapa hal itu terjadi. Ini adalah misteri yang kadang tidak terjawab oleh logika kita. Kalau boleh saya bandingkan seperti halnya COVID-19
yang merebak 2019 di Indonesia, terutama sangat masif 2020, 2021. Oh, banyak sekali orang meninggal dunia, bukan hanya di Indonesia tapi di berbagai bagian dunia, saudara sekalian. Apakah ini hukuman Tuhan? Beberapa orang bilang itu adalah hukuman Tuhan. Tapi bagaimana dengan meninggalnya juga ratusan hamba Tuhan di Indonesia karena COVID-19? Apakah mereka semua dihukum oleh Tuhan? Apakah yang masih hidup itu adalah orang-orang yang suci, sedangkan yang mati adalah orang-orang yang berdosa yang harus dilaknat oleh Tuhan? Ataukah COVID-19 itu adalah serangan iblis? Kalau memang itu adalah serangan iblis semata, tidak bisakah dunia berdoa dan mengusir kuasa iblis sehingga dalam waktu yang singkat COVID ini selesai? Ada yang mengatakan bahwa ini adalah kesalahan atau rekayasa manusia. Oh, ini dibuat dalam laboratorium di Wuhan, katanya di China, dan kemudian lepas virusnya menyebar. Ada juga yang punya teori konspirasi ini sebetulnya dibawa oleh Amerika Serikat lalu dibiarkan lepas di China sehingga China menjadi kambing hitam karena ada perang dingin, perang ekonomi dan sebagainya antara China dan Amerika Serikat. Saudara, ada banyak spekulasi yang kita juga tidak tahu apakah benar atau tidak yang muncul pada waktu itu. Ada yang juga berpikir jangan divaksin karena vaksin adalah alat antikris, orang yang divaksin akan murtad, menyangkal Tuhan. Ternyata setelah kita melakukan vaksinasi dan terjadi di seluruh dunia, orang-orang tetap setia kepada Tuhan, malah banyak yang menggebu-gebu rohaninya makin melekat kepada Tuhan karena melihat ini sebagai tanda yang akan terjadi pada akhir zaman, tetapi memang belum kesudahannya. Ada banyak kesulitan yang terjadi. Jadi, mungkinkah manusia yang membuat semuanya itu? Maybe yes, maybe no. Kita tidak tahu. Atau ini adalah pandemi, penyakit alamiah. Karena pandemi juga pernah terjadi dalam berbagai abad sejarah kehidupan manusia. Saudara-saudara, saya mau bilang begini. Ketika manusia sedang menderita, manusia seringkali bertanya, why? Why Lord? Why me Lord? Kenapa saya yang harus mengalami? Kita biasanya ingin tahu penyebab segala sesuatu. Dan ketika kita mencoba menemukan jawaban untuk problematika penderitaan, penyakit, seringkali jawaban yang muncul itu sifatnya spekulatif. Ya bisa benar bisa tidak, namanya juga spekulasi manusia. Atau sifatnya subjektif. Jadi orang ini bilang hukuman dari Tuhan, yang lain bilang serangan dari setan, yang ketiga bilang ini faktor alamiah, yang lain berkata ini adalah rekayasa manusia, atau ini bencana alam, macam-macam jawaban. Dan kita kalau saling mengklaim saya yang paling benar, justru terjadi percekcokan. Seperti halnya Ayub, ketika 10 anaknya mati, seluruh hartanya habis, badannya penuh dengan borok dan bisul. Teman-temannya datang, maksudnya untuk menghiburkan dia. Tetapi ternyata apa? Teman-temannya kelihatannya konklusinya mirip, saudara. Ini dosa Ayub, harus bertobat. Sampai Ayub bilang apa? Penghibur sialan kamu ini. Ngapain kamu datang? Bukannya dukung saya, malah nyala-nyalain saya. Dan ternyata pandangan dari teman-teman Ayub ini juga berbeda dengan pandangan dari Allah. Karena ketika orang bilang ini pasti karena dosa Ayub. Tuhan bilang Ayub itu orang yang hidup saleh dan benar. Bahkan Ayub ini dibanggakan oleh Tuhan kepada iblis. Bayangkan, gak ada orang yang seperti ini. Tuhan bangga, nih lihat anakku satu. Setia, saleh, hidup benar. Ya iblis, aku ini punya anak model seperti ini luar biasa. Maka iblis kemudian panas hati. Dia bilang, Tuhan, ya jelas karena dia diberkati. Coba kalau semua hartanya, kesehatannya kau ambil. Pasti dia akan menyangkal. Tuhan bilang, oke, silakan aku kasih izin pagar pembatas dalam perlindungan rohani dalam hidupnya. Aku angkat sebentar. Tapi kamu jangan bunuh dia. Dan macam-macam masalah dialami oleh Ayub. Tapi akhirnya Ayub tidak menyangkal Tuhan. Dia bilang,
Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya dan menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Sampai pada akhir hidupnya Ayub diberkati double porsi. Dia dipulihkan luar biasa oleh Tuhan. Berarti tentu pandangan Ayub sendiri atau bahkan pandangan teman-temannya salah, berbeda dengan pandangan Allah. Jadi maksud saya begini, jangan kita berpikir diri kita adalah Allah. Ada rahasia Allah yang kadang tidak dapat kita pahami. Jadi daripada kita bilang, ini hukuman Tuhan, bilang, oh pasti hukuman Tuhan dan sebagainya. Ingat Bapak Ibu Saudara, kita bukan Tuhan. Lebih baik kita sadar kita manusia yang terbatas. Dan mulai berpikir, apa hikmah yang saya bisa pelajari dan terapkan melalui kasus atau musibah ini. Jadi lebih bijaksana kalau kita bertanya, apa? Bukan mengapa hal ini terjadi? Karena jawabannya bisa beragam. Tapi apa? Apa sikap atau respon saya menghadapi situasi ini? Apa yang kita harus lakukan agar kuat menghadapinya? Apa yang kita harus lakukan agar tidak terjadi lagi hal buruk ini di masa yang akan datang? Juga apa yang harus kita lakukan untuk bisa menolong orang lain yang menjadi korban daripada bencana ini. Saudara-saudara, karena itulah pada bagian berikut saya mau menjelaskan apa sikap yang kita harus miliki ketika melihat orang lain atau lingkungan kita sedang mengalami masalah atau musibah. Karena jawabannya itu bukan jawaban tunggal seperti saya sudah jelaskan. Maka saya akan menggunakan akronim JAMAK. JAMAK. Apa sikap yang kita harus lakukan ketika kita melihat musibah seperti kebakaran di Los Angeles ini? Pertama, J. Jangan gampang menghakimi. Salah dia, dihukum Tuhan. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Sebab sikap menghakimi itu akan menghilangkan belas kasihan kepada sesama dalam hati kita. Malah kita mensyukuri kemalangan orang lain. Tuh, gara-gara menyerang Gaza, Allah murka, dibantai semua orang yang ada, dibakar semuanya. Nah, kalau sudah sikap demikian, yang muncul adalah kebencian, kepahitan. Nggak ada belas kasihan kepada orang yang menderita. Bayangkan, kalau saudara misalnya nyuruh anak kita baca Alkitab sebelum dia pergi sekolah. Anak bilang, "Papa, saya udah telat." Langsung dia kabur dan tidak mau mendengar nasihat saudara untuk anak itu baca Alkitab. Waktu dia lari, ditabrak motor di pinggir jalan. Wah, kesakitan. Lalu bapak apakah bilang, syukur, hukuman Tuhan, nggak mau baca Alkitab. Kenapa nggak mati aja sekalian? Apakah ada bapak yang seperti itu? Di mana hati nuraninya? Bukankah seharusnya, bahkan seandainya anak itu salah, tetap dia akan menolong. Nah, dan kalau saudara menganggap bahwa ini adalah hukuman dari Tuhan, jangan berdoa dan jangan menolong. Kalau ada orang sakit dan kau anggap itu hukuman Tuhan, karena orang kena COVID dan engkau anggap itu hukuman Tuhan. Kalau ada orang kena cancer dan saudara anggap itu hukuman Tuhan, jangan mendoakan. Sebab kalau saudara mendoakan, apalagi menolong orang itu supaya lebih sehat, engkau sedang menentang Tuhan. Kan Tuhan menghukum, saudara mau nolongin. Saudara dihukum juga sama Tuhan kalau begitu. Ataukah mungkin konsep kita yang kurang tepat tentang apa yang terjadi kepada orang lain. Jangan gampang menghakimi. Yang kedua, awas jangan gegabah kepada Tuhan. Saudara sekalian, dalam Maliahi 3 Tuhan pernah marah. Dia bilang, bicaramu kurang ajar kepada aku. Tapi orang yang takut akan Tuhan berkata, ada Tuhan yang melihat, ada kitab yang menuliskan segala perbuatan kita. Mari kita takut akan Tuhan. Nah saudara, memang ada orang gegabah yang kemudian mengalami musibah. Misalnya yang membuat Titanic, kapal yang paling mahal, paling besar pada waktu itu. Bahkan ketika pelayaran perdana, pembuatnya bilang, bahkan Tuhan tidak mungkin bisa menenggelamkan kapal ini. Ternyata tenggelam dalam pelayaran pertama. Ribuan orang meninggal dunia. Kenapa? Sesumbar. Nggak takut sama Tuhan. John Lennon pernah bilang, Yesus memang populer,
Tapi kami, The Beatles, lebih populer daripada Yesus. Dia mati ditembak orang. Nah saudara sekalian, apakah ini ada korelasi langsung atau tidak langsung? Saya tidak tahu. Tapi jangan gegabah sama Tuhan. Harus hormat sama Dia. Karena itu akan merugikan kehidupan kita. Begitu juga kalau memang ada ucapan yang menghina Tuhan di dalam acara apapun. Bisa saja saudara sekalian orang kena hukuman Tuhan. Tetapi apakah memang ada korelasi langsung perkataan orang ini hanya satu orang dengan hukuman Tuhan untuk seluruh kota, seluruh negara? Saya rasa terlalu sempit kalau kita berpikir seperti itu. Yang penting jangan gegabah kepada Tuhan. Yang ketiga, M, manusia rapuh dan rentan. Sadarilah dalam setiap bencana, kan bisa gempa bumi, bisa terjadi gunung meletus, banjir, kebakaran. Ada banyak bentuk-bentuk yang lain, penyakit sampar, penyakit menular. Sadari bencana bisa dialami siapa saja. Kalau zamannya nyamuk, Aedes aegypti itu menggigit orang sampai banyak orang kena penyakit demam berdarah. Apakah dia menggigit karena pertimbangan moral? Oh ini orang Kristen, jangan digigit. Yang non-Kristen, kita gigit. Saya yakin saudara, kalau ada kebanjiran, air mengalir tanpa pertimbangan moral. Api menjalar tanpa pertimbangan moral. Jadi siapa saja bisa mengalami musibah semacam itu. Mau Kristen, mau non-Kristen, ya bisa kena juga begitu. Seperti Allah yang memberikan matahari dan hujan kepada orang baik dan kepada orang jahat, maka sebaliknya musibah pun bisa dialami oleh orang baik dan orang jahat. Yang penting adalah respon kita ketika situasi seperti itu bagaimana. Karena kita bisa saja kena hal semacam itu dalam dunia yang sudah jatuh tatanannya di dalam dosa ini. Kalau saudara baca dalam Lukas 13 ayat 4 dan 5, di sana ada ucapan Yesus yang berkata, apakah 18 orang yang mati tertimpa menara dekat kolam Siloam itu lebih berdosa daripada kamu? Tidak. Tapi kalau kamu berdosa, tidak bertobat, kamu bisa mengalami kemalangan seperti yang dialami oleh 18 orang itu. Artinya gini, bahwa hal-hal yang buruk bisa terjadi dalam diri seseorang dan kita tidak boleh berpikir, oh dia lebih jelek daripada saya, makanya dihukum Tuhan langsung. Sebaliknya, kalau kita nggak bertobat, kita juga bisa mengalami hal buruk semacam itu. Jadi ini nggak boleh dibolak-balik saudara. Yang penting karena kita rapuh dan rentang, kita harus bersiaga. Siapa yang pernah menduga dalam satu pagi 200.000 orang lebih di Aceh dan sekitarnya mati karena tsunami tahun 2004 saudara. Itu kan sangat mengerikan sekali. Nggak ada orang berpikir mereka sedang siap-siap mau pergi ke kantor, ke sekolah, lagi olahraga. Atau pernah terjadi gempa di Nias atau gempa di Yogyakarta yang menelan korban jiwa cukup banyak. Itu kan kena juga kepada orang Kristen, non-Kristen. Manusia rapuh, rentan terhadap hal semacam itu. Karena itu mari kita selalu bersiaga. Kalau Tuhan menjemput saya hari ini, kalau saya harus mati hari ini, apapun penyebabnya, apakah aku siap, apakah dosaku sudah diampuni oleh Kristus, apakah aku hidup benar, itu sesuatu yang penting. Kalau saudara tidak yakin, kalau hari ini engkau mati masuk surga atau masuk neraka, bertobatlah, percayalah kepada Yesus, agar dosamu diampuni dan engkau memperoleh hidup yang kekal. Yang keempat, A, abadi lebih diutamakan daripada duniawi. Kalau kita sadar, hidup kita ini terbatas. Orang nggak boleh sombong. Oh, saya rumah paling mewah, mobil paling bagus, kekayaan paling hebat, uang paling banyak. Dilalap api, habis semuanya, saudara. Kita nggak boleh membangga-banggakan hal-hal duniawi yang sifatnya fana. Mari kita mulai pikirkan perkara yang di atas. Mengutamakan kekekalan, keabadian daripada hidup duniawi ini. Karena itulah yang menyebabkan kita akan hidup takut akan Tuhan. Jangan terus hanya memikirkan cari uang, tapi cari Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.
Dan yang terakhir, K. Jamak, J-A-M-A-K. Jamak K. Kita doakan dan tolong mereka. Daripada menghakimi dan bilang, hukuman Tuhan, biar kapok. Orang-orang berdosa, biar mati semuanya. Bukankah kita sebaiknya berdoa? Kalaupun ada orang berdosa, bukan dihukum Tuhan, tapi bertobat, diselamatkan. Bukankah itu inti daripada berita Injil? Doakan mereka, tolong mereka. Saya melihat dalam situasi ini, banyak anak-anak Tuhan yang tidak terkena imbas daripada kebakaran ini. Mereka kemudian turun ke jalan, menyiapkan makanan-makanan, membagi-bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Saya rasa ini sikap yang lebih manusiawi dan kristiani daripada kita menghakimi orang lain. Kalau nggak bisa nolong orang lain, minimal doakanlah saudara. Kita doakan tentu perkara-perkara yang baik. Jadi, dalam kehidupan ini ada banyak misteri yang kita tidak pahami. Kadang kalau kita harus menjawab, kita juga bukan Tuhan. Tapi percayalah, Tuhan punya rencana yang indah di balik semua perkara. Kalau kita berhikmat meresponinya dengan baik. Saya akan akhiri dengan kisah ini. Satu kali ada seorang datang kepada saya dan kemudian dia bilang, Pak Pendeta, saya punya 2 orang anak. Anak saya yang kecil, yang saya sangat cintai, meninggal dunia karena penyakit hanya dalam beberapa hari. Tuhan kok kejam ya? Tuhan ambil anak saya. Kenapa bukan orang lain, tapi anak saya? Waktu ayah saya meninggal, saya sedih. Tapi bukankah itu masa lalu? Tapi waktu anak meninggal, saya sudah nggak ada niat lagi untuk kerja atau melakukan apapun. Karena itu masa depan saya. Saya terdiam, saya tidak bisa jawab karena yang dia butuhkan bukan jawaban secara logika. Tapi satu kerinduan untuk dimengerti, mendapatkan empati dari orang yang mengerti situasi ini. Dan saya bilang, saya tidak tahu jawabannya. Ini misteri Tuhan yang kita tidak bisa pahami. Tapi bolehkah saya menceritakan sebuah kisah? Misalnya saya ini adalah teman baik Anda. Saya punya cincin berlian yang sangat besar dan mahal. Lalu saya mau 2 minggu ke Amerika Serikat, saya nggak mau bawa barang ini, takutnya nanti dirampok sama orang. Jadi saya titipkan kepada Anda teman baik saya. Titip ya. Saudara bilang, ya oke. Saudara pakai tuh cincin. Selama 2 minggu dibanggakan, disukai. Bangga banget, senang banget dengan cincin ini. Setelah 2 minggu saya pulang, saya minta balik dong karena itu milik saya. Lalu Anda bilang, apa? Kenapa kamu minta lagi? Ini kan saya sudah sukai. Enggak, kamu jahat. Kamu kok minta lagi apa yang kamu titipkan kepada saya? Kalau seandainya kisahnya seperti itu, saya mau tanya, yang jahat saya atau Anda? Orang itu bilang, ya saya dong Pak. Kenapa? Karena itu kan bukan milik saya, milik Bapak. Tepat sekali. Saya tanya, anak yang meninggal itu anakmu atau anak Tuhan? Milikmu atau milik Tuhan? Ya milik Tuhan sih Pak. Cuma dititipkan kan kepada saya. Betul. Jadi dia kembali kepada penciptanya, kembali kepada pemiliknya. Dan bisakah kita yang dititipi berkata, hei pemilik, engkau jahat. Kenapa engkau ambil ini? Aku sudah terlanjur sayang banget sama dia. Dia bilang, saya paham Pak. Dan akhirnya sejak itu dia mulai beribadah di gereja. Saudara, ada pertanyaan-pertanyaan yang kadang tidak terjawab. Tetapi kalau kita sadar, hidup manusia rapuh. Dia adalah Tuhan yang berdaulat, yang maha bijak. Dia adalah Tuhan pemilik segala sesuatu. Bukankah lebih baik kita memperbaiki sikap kita supaya kita sungguh bertobat, sungguh berkenan kepada Tuhan, sungguh hidup di dalam kebenaran, sehingga dalam situasi apapun kita menjadi orang-orang yang berkenan kepada Tuhan dan siap menyambut kedatangannya. Saya berdoa supaya paparan ini membuka wawasan saudara, sehingga kita menjadi orang yang sungguh-sungguh punya belas kasihan, simpati, dan berempati kepada orang yang sedang mengalami musibah. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu.
Kami sadar kami manusia terbatas, otak kami terbatas, kami tidak bisa menyelami misteri Tuhan yang luar biasa. Dan biarlah kami menjadi orang yang mulai melihat ke dalam diri kami. Apa yang kami harus lakukan dalam situasi-situasi seperti ini. Karena musibah akan makin banyak terjadi di akhir zaman sesuai dengan nubuatan Alkitab. Dunia sudah makin tua. Tapi kami percaya kalau kami memikirkan perkara yang abadi, bukan hanya duniawi, yang kekal, bukan hanya yang fana dan sementara, maka kami akan tetap mengalami damai sejahtera bersama dengan Kristus. Dan kami yakin kalau kami beriman kepada Kristus, tutup mata di bumi, buka mata di sorga. Berkat atas kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh dipilih sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami bangga mempunyai Bapa yang baik, Bapa yang hebat, Bapa yang dahsyat ya Tuhan. Oh Tuhan, kami melihat banyak sekali mukjizat-mukjizat dalam kehidupan kami. Engkau sendiri ya Tuhan, yang menundukkan badai dalam hidup kami. Engkau yang membuka jalan bagi tantangan-tantangan hidup kami ya Tuhan. Bahkan juga Engkau menolong Tuhan. Engkau menyembuhkan mereka yang sakit. Bapa, sungguh terlalu banyak kami boleh mengecap, melihat, dan merasakan kasih anugerah-Mu dalam hidup kami. Tuhan, Engkau memakai setiap kami ya Tuhan yang ada di ruangan ini pada saat ini. Biarlah kami boleh mempunyai hidup yang berdampak bagi keluarga kami, bagi masyarakat, di tempat kami bekerja, di sekolah, di gereja. Apapun ya Tuhan Yesus yang kami lakukan, yang Kau tempatkan dimanapun. Kiranya kami boleh menjadi saksi yang hidup ya Tuhan. Terang dan garam-Mu. Kami mau ya Tuhan Yesus untuk memberitakan, menyaksikan segala kehebatan-Mu Tuhan yang telah kami alami. Berikan kami kekuatan, berikan kami juga hikmat ya Tuhan, di mana kami boleh bersaksi kepada teman-teman kami. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintahan Indonesia. Terus ya Tuhan, Kau lawat Indonesia ini ya Tuhan. Engkau yang memberikan kebangunan rohani ya Tuhan, bagi setiap jiwa-jiwa yang belum mengenal kepada Engkau. Engkau memakai setiap gereja-gereja-Mu ya Tuhan Yesus yang ada. Sehingga kami juga ya Tuhan Yesus boleh terus ya Tuhan melihat jiwa-jiwa yang baru ya Tuhan, yang diselamatkan ya Bapa. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk kesatuan daripada gereja-gereja-Mu di Indonesia ini. Sehingga mereka juga ya Tuhan Yesus boleh menjadi saksi-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk pemerintahan dari pusat sampai daerah. Seluruh yang terlibat ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau menjamah mereka. Engkau mengurapi mereka ya Tuhan. Berikan juga ya Tuhan Yesus roh takut akan Tuhan dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga untuk seluruh kami yang ada di sini ya Tuhan. Apapun pergumulan kami percaya Engkau adalah Allah kami yang kuasa. Engkau Allah kami yang penuh dengan segala mukjizat-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, saat kami mengandalkan Engkau, kami akan keluar sebagai pemenang. Saat kami menyerahkan seluruh hidup kami kepada Engkau ya Tuhan, kami akan melihat seluruh rancangan-rancangan-Mu adalah indah, damai sejahtera ya Tuhan, dan penuh dengan harapan. Bukan rancangan kecelakaan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh rencana kami ke depan ya Tuhan. Kau turut campur tangan. Supaya kami boleh terus berdampak di tahun 2025 ini Tuhan. Engkau memberkati juga gereja-Mu ya Tuhan di tempat ini. Seluruh pengurus baru yang telah Kau lantik ya Tuhan. Bapa, kami percaya Engkau ada tugas khusus ya Tuhan yang akan kami kerjakan ya Tuhan untuk gereja-Mu di tempat ini. Perlengkapi kami ya Bapa. Berikan kami roh yang takut akan Engkau dan yang setia. Supaya kami tetap peka terhadap suara Roh Kudus-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau ya Tuhan dalam setiap aspek hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ya Tuhan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan sebentar Pak Suryanta akan doa berkat bagi kita semua. Saudara, angkat tanganmu, angkat hatimu, dan terimalah berkat Tuhan.
Biar berkat daripada Allah Bapa, kasih dan keselamatan yang ada dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Roh-Nya yang kudus, yaitu tinggal di dalam hidup saudara dan saya, mulai dari saat ini, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama kita katakan, amin. Kau yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Setialah pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak, hanya Kau yang layak ku agungkan. Ibadah telah selesai, selamat hari Minggu.